Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminata Zuhria Karisga, biasa dipanggil Ria, dengan NIM 21060151889. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika Sosial. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak menampilkan wajah dan mohon maaf juga apabila kualitas dari video ini kurang jelas karena keterbatasan device yang saya miliki. Kita akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1 di sini adalah seorang peneliti ingin mengetahui berat balita selama pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian diperoleh data berikut 5, 6, 10, 10, sampai 4. Lalu yang dipertanyakan adalah dari data tersebut tentukan mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Untuk mengetahui mean, median, modus, varian, dan standar deviasi, kita bisa menggunakan aplikasi RStudio. Caranya seperti ini. Di sini saya sudah menaruh rumus-rumus biar terlihat jelas. Tetapi saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu. Cara pertama adalah kita masukkan data dari soal tersebut ini ke sini. Caranya adalah kita ketik aja data sama dengan C, buka kurung, di copy datanya, lalu tutup kurung. Setelahnya kita run. Setelah kita run, di konsol sudah keluar, kita tulis lagi di bawahnya short, buka kurung, data, tutup kurung. Short ini dimaksudkan untuk menyusun data agar jelas dan rapi. Setelah kita tulis, kita run. Nah, di konsol ini sudah rapi ya, dari 3, 4, 5, 6, sampai sekian. Lalu kita tulis lagi N sama dengan length, buka kurung, data, tutup kurung. Length di sini maksudnya adalah jumlah dari data yang kita miliki. Setelah kita sudah tulis, kita tinggal run. Lalu ditulis lagi N ini, N, lalu kita run, keluarlah hasil jumlah dari data tersebut. Nah, tadi yang ditanyakan adalah hasil rata-rata atau mean. Cara mengetahui hasil rata-rata di RStudio ini, kita tinggal tulis aja mean, buka kurung, data, tutup kurung. Setelah kita tulis, kita run. Keluarlah hasilnya menjadi 6,375. Lalu tadi ditanyakan juga tentang hasil dari nilai tengah atau median. Cara mengetahui hasil dari nilai tengah di RStudio ini, kita tinggal tulis aja di sini median, buka kurung, data, tutup kurung. Setelahnya kita run. Lalu muncullah hasil dari median atau nilai tengahnya, yaitu 5,5. Lalu tadi juga ditanyakan hasil dari modus. Modus itu tinggal dilihat aja nih yang paling sering keluar atau paling sering banyak. Paling banyak di sini terlihat ya, setelah kita sudah short data, terlihat yang paling banyak itu adalah 4. Lalu kita tinggal tulis saja di sini modus sama dengan 4. Sekitaran keluar di sini konsolnya modus sama dengan 4. Lalu cara tadi juga ditanyain hasil dari varians. Rumus dari varians sendiri di RStudio ini adalah N tanda lebih kecil di strip length data, lalu di bawahnya ditulis lagi N, bawahnya tulis lagi var, buka kurung, data, tutup kurung, kali, buka kurung, N kurang 1, tutup kurung, dibagi atau garing, N. Sudah sampai situ saja rumusnya. Setelah ditulis seperti itu, kita tinggal di run. Setelah di run, muncullah
hasil dari varians, yaitu 6,38 sekian. Nah, tadi di soal juga ditanyai tentang hasil standar deviasi. Rumus dari standar deviasi itu sendiri yaitu SD atau standar deviasi buka kurung data tutup kurung lalu SKRT buka kurung N kurang 1 tutup kurung bagi atau garing N tutup kurung kali SD buka kurung data tutup kurung. Setelah ditulis rumusnya seperti ini, tinggal di run aja. Lalu keluarlah hasil dari standar deviasi, yaitu 2,55 sekian. Nah, dapat disimpulkan dari median modus varian standar deviasi hasilnya itu adalah mediannya 6,375, mediannya atau nilai tengahnya 5,5, modusnya adalah 4, lalu hasil variansnya itu 6,38 sekian, dan hasil dari standar deviasinya adalah 2,55 sekian. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Karena kebetulan NIM saya adalah ganjil, jadi saya akan mengerjakan atau mengambil data ganjil ini ya. Sebelumnya ini ditanyain, tentukan nilai terkecil dan terbesarnya, lalu tentukan jangkauan dari data tersebut, lalu tentukan jumlah kelasnya, buatlah distribusi frekuensinya, dan terakhir buatlah histogram dan poligon dari data tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan RStudio. Di sini sudah saya taruh rumus-rumus dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan kita mulai dari yang pertama. Yang pertama sama seperti tadi, kita tulis dulu atau ketik dulu data sama dengan C, buka kurung, di copy paste aja dari sini, paste, taruh di sini lalu tutup kurung, setelahnya kita run. Setelah kita run, sama seperti tadi juga kita short data atau nyusun data biar lebih rapi dan teratur. Lalu kita run, dan kita juga ingin tahu berapa jumlah dari data tersebut. Kita ketik N sama dengan length data. Setelahnya kita run, lalu kita run lagi. Hasilnya adalah 34. Jadi jumlah dari data ini tuh ada 34. Tadi ditanyain nilai terbesar dan terkecil. Cara tahu kita nilai terbesarnya itu rumusnya seperti ini. X max sama dengan max buka kurung data tutup kurung. Lalu setelah kita tulis ketik seperti itu, kita tinggal run aja. Kita run dan kita tulis lagi atau kita panggil dengan Xmax. Xmax adalah nilai terbesar dari data tersebut, yaitu 93. Nilai terbesar dari data tersebut adalah 93. Nah, tadi juga ditanyai nilai terkecil dari datanya adalah caranya seperti ini. X min sama dengan min buka kurung data tutup kurung, sama seperti cara nilai terbesar tadi, cuman kalau terkecil itu min, kalau terbesar itu max. X min sama dengan min buka kurung data tutup kurung, kita run, lalu kita panggil dengan X min, keluarlah hasilnya jadi 30. Jadi nilai terbesarnya itu 93, nilai terkecilnya adalah 30. Terus kita cari jumlah kelas. Tadi ditanyain ya jumlah kelasnya berapa. Cara cari jumlah kelasnya itu kita tulis K sama dengan 1 plus buka kurung 3.3 kali log 10 buka kurung N tutup kurung. Setelah kita tulis seperti itu, kita run. Lalu kita panggil di sini K. Hasilnya jadi 6,05 sekian. Dan cara biar dibulatkan
itu adalah kita tulis K sama dengan ini K kecil ya. Kalau yang atas ini K besar, yang bawah K kecil. Jadi K kecil sama dengan round, buka kurung, K besar, tutup kurung. Setelah kita tulis seperti itu, kita run, dan kita panggil lagi K kecil, hasilnya jadi 6. Nah, tadi juga ditanyain intervalnya itu caranya seperti ini. P sama dengan buka kurung X max kurang X min, tutup kurung, dibagi atau garing K. Sini udah K kecil, lalu setelah kita tulis seperti itu, kita run, kita panggil lagi P, interval itu kita tulis sebagai P, kita panggil jadi 10,5, dan cara dibulatkannya itu tinggal ditulis lagi P kecil sama dengan ceiling, buka kurung, P besar, tutup kurung. Kita run, lalu kita panggil lagi P kecil, jadilah 11. Nah, setelahnya kita cari frekuensi. Cara cari frekuensi itu rumusnya seperti ini. Frekuensi sama dengan function buka kurung X, Y, Z, tutup kurung. Lalu A sama dengan 0, for, buka kurung, I in 1.2, N, tutup kurung. Lalu di bawahnya lagi kita tulis, if, buka kurung, X, I, lebih besar sama dengan Y dan X, I, dan sekianlah sampai rumus sini. Ini rumus frekuensi ya teman-teman, bisa dilihat. Memang agak ribet dan harus teliti di sini biar tidak terjadi error. Setelah kita tulis dan kita teliti, samain, tidak boleh ada yang berbeda sedikit pun, lalu kita run. Setelah di run, kita tulis di sini frekuensi buka kurung data koma. Kenapa di sini aku tulis 30,40 karena tadi di intervalnya sudah dapat hasil ya jadi 11. Nah, 30 sama 40 itu selisihnya 11. Jadi masing-masing dari angka-angka ini memiliki selisih 11. 30 ke 40 selisihnya 11. 41 sampai 51 selisihnya 11. 52 sampai 62 selisihnya 11. Pokoknya sampai memenuhi jumlah kelas. Jumlah kelasnya itu kan 6. Jadi di sini kita harus tulis sampai 6 dan selisihnya itu 11 dari interval tadi 11, jumlah kelasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masing-masingnya itu selisih 11. Nah, setelah kita tulis, kita run satu-satu. Yang pertama itu data 3040 dulu, lalu 4151, lalu 5262, lalu 6373, lalu 7484, 8595. Nah, setelahnya kita tulis di sini F sama dengan C buka kurung hasil dari ini 1, 0, 8, 4, 14, dan 7. Kita tulis seperti ini, lalu kita run. Lalu kita panggil lagi dengan F frekuensi sama dengan ini sudah terdata di RStudio-nya. Kita ketik lagi table sama dengan edit buka kurung data titik frame buka kurung tutup kurung tutup kurung. Setelahnya kita run. Setelah kita run, di sini bakal keluar data. Terus kita ganti namanya jadi varians dan kita pilih karakter. Lalu kita enter. Di sini kita tulisin data-data ini 30, 40, lalu 41, 51, 52, 62, 63, 73, 74,
84, 85, 95. Harus dipastikan lagi datanya itu sudah sesuai ya, 3040, 4151, 5262, 6373, 74, 84, 85, 95. Lalu setelahnya kita cancel. Kita cancel dan kita tulis lagi di sini table, lalu kita run. Keluar seperti ini. Kita tulis lagi table dolar frekuensi sama dengan F. Kita run, setelah kita tulis kita run, kita panggil lagi, tulis table, kita run lagi, maka hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman, varians dan frekuensi. Mungkin ada pertanyaan nih, kan datanya cuma sampai 93, tapi kenapa di sini sampai 95? Jadi kita harus ngikutin jumlah kelas dan intervalnya. Kalau jumlah kelasnya memang disuruhnya 6, berarti kita ada atau tidak adanya data tersebut tetap harus kita tulis. Nanti hasilnya itu jadinya 0. Pokoknya kita harus tulis dan sesuaikan dengan interval dan jumlah kelasnya. Nah, pertanyaan terakhir kan tadi kita disuruh membuat histogram dan poligon. Saya sendiri menyarankan membuat histogram dan poligon itu di Excel karena lebih tertata rapi dan lebih jelas. Caranya seperti ini. Kita masukkan dulu datanya, varians dan frekuensi. 20, 41, 51, 52, 62, 73, 74, 84, 85, 95. Frekuensinya itu 1, 0, 8, 4, 14, dan 7. Setelahnya kita bisa blok semuanya, lalu pencet ke insert. Di sini ada recommended charts. Di sini tinggal kita klik dan muncul histogram dari data yang telah kita buat tadi. Kita tulis, ini adalah histogram atau diagram batang. Kita lebih kenalnya dengan diagram batang ya teman-teman. Dan cara buat poligonnya bisa dari sini juga. Kita blok dulu, lalu kita ke insert, di recommended chart, lalu kita ke all chart, dan di sini ada line. Sebenarnya kita tinggal OK. Ini kita rename jadi polygon. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ke-3. Karena NIM saya adalah ganjil, jadi saya akan mengambil data skor dari tabel 2 ini. Kita akan menggunakan aplikasi RStudio. Di sini rumusnya sudah saya tulis semua, bisa dilihat. Sebelumnya, kita harus membuat tabel di Excel terlebih dahulu. Karena di sini tabelnya ada 3, kita hanya membutuhkan ini saja.
yang frekuensinya tidak dibutuhkan. Lalu kita pindahkan ke Excel 1 30 2 55 3 68 475 585 6 92 7 100. Lalu kita save menggunakan file CSV, delimited. Lalu tinggal pencet yes. Setelah sudah di save dengan CSV, kita balik lagi ke RStudio. Kita tulis di sini data kurang dari strip read .csv buka kurung file .choose buka kurung tutup kurung koma header sama dengan t koma sep sama dengan kutip koma tutup kurung. Setelah ditulis kita run. Lalu akan muncul seperti ini. Dan kita cari data Excel yang tadi sudah kita save. Terus kita pencet open, lalu kita ketik lagi di RStudio ini, show buka kurung data tutup kurung, lalu kita run. Setelahnya kita tulis lagi di bawah ini, Sapiro titik tes buka kurung data dolar nilai tutup kurung. Perlu kita run dulu. Nah, perlu diperhatikan di sini jika kita di Excel tulisnya n nilainya besar, bukan seperti ini, tapi seperti ini, maka di rumus RStudio-nya juga harus sama menggunakan n besar. Tapi kalau di Excel-nya kita tulisnya n kecil, di RStudio-nya juga harus ditulis n kecil biar tidak terjadi error. Nah, setelah kita run akan muncul seperti ini. Jadi keputusannya itu karena hasil dari p-value-nya itu 0,7713 lebih besar dari 0,05, maka HO dapat diterima. Hal tersebut berarti data berdistribusi normal. Yang terakhir kita akan mengerjakan soal nomor 4. Di sini soalnya itu diberikan data nilai UTS mata kuliah statistika mahasiswa FISIP selama pandemi COVID-19 sebagai berikut. Ini data-datanya. Lalu dengan menggunakan taraf keberartian 5%, lakukanlah uji hipotesis menggunakan R bahwa rata-rata UTS tersebut tidak sama dengan 70. Seperti perintah, kita akan menggunakan RStudio. Di sini sama seperti sebelumnya, saya sudah taruh rumusnya, bisa dilihat. Dan sebelum kita merun, kita harus ke Excel terlebih dahulu. Di sini ditulis, kita susun data-data ini ke Excel secara menurun. Setelahnya lalu kita save dengan format CSV. Tinggal klik yes. Lalu kita balik lagi ke RStudio. Kita tulis di sini data kurang dari strip read .csv buka kurung file .choose buka kurung tutup kurung koma header sama dengan t koma sfp sama dengan kutip titik koma. Lalu kita run. Setelah ditulis seperti itu kita run. Terus kita pilih data yang sudah kita buat tadi dengan format CSV ya. Nah, setelah kita klik, kita ketik lagi show buka kurung data tutup kurung, lalu kita run. Jika udah muncul di konsol, kita tulis lagi Sapiro titik tes buka kurung data dolar nilai tutup kurung. Di sini n-nya pakai n kecil karena di Excel-nya saya tulisnya pakai n kecil bukan n besar. Lalu setelah ditulis kita run lagi. Lalu setelahnya kita tulis lagi rumusnya, T
titik tes buka kurung data dolar nilai, koma MU sama dengan 70. Kenapa 70? Karena di soalnya memang mintanya 70, koma alternatif sama dengan kutip to titik site, tutup kurung. Setelah ditulis seperti ini, kita run, maka keluarlah hasilnya. Jadi keputusannya karena hasil dari P value-nya ini 0,8967 kurang dari 0,05, maka HO-nya dapat diterima. Hal tersebut berarti rata-rata nilai UTS-nya sama dengan 70. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap dari video tadi bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.